Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya rindu mengajak kita semua bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami yang senantiasa kami rasakan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap dan kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu ya Tuhan, selalu dan selalu memelihara kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kita katakan sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oh Yesus, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
bersyukur padamu ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh terima kasih ya Bapa, Allah yang kudus. Kami memuji, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mengawali semua dengan firman-Mu, karena firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami semua. Pimpin pembacaan dan perenungan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini bagi kami semua, agar ini menjadi landasan dan kekuatan kami dalam mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan sehat semua, dalam penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pernah dengar pujiannya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Di pujian tersebut Bapak Ibu Saudara tersirat sebuah arti bahwa bahkan sekalipun kita ada di dalam Kristus, kita tidak luput dari segala pencobaan-pencobaan itu. Bahkan Kristus sendiri 40 hari 40 malam dia berpuasa, dia dicobai oleh iblis dan dia menang. Nah lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang dikatakan dalam Alkitab kepada kita semua, setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kita menerima kekuatan untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan itu. Itulah sebabnya Alkitab mencatat pencobaan itu sudah menjadi hal yang sangat biasa, bukan lagi suatu hal yang luar biasa. Sebab apa? Sebab yang luar biasa telah ditaklukkan oleh Kristus Yesus. Semua manusia takluk kepada kematian dan maut, tetapi Kristus Yesus satu-satunya yang mengalahkan kematian. Itu adalah suatu struggle atau hal yang paling berat yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Tak ada satupun manusia mampu untuk keluar daripada itu semua. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus sudah menang dan sudah memenangkan setiap kita. Maka daripada itu, kendati pun langit belum cerah, atau kendati pun jalan belum rata, tapi yang perlu kita ketahui bahwa semua pencobaan-pencobaan yang terjadi itu semua hal yang biasa, sebab kita telah menerima kekuatan yang datang daripada Tuhan. Hari ini mungkin kita menghadapi tantangan dari keluarga, dari sakit penyakit, dari pergumulan pendidikan anak, suami atau istri yang mungkin membuat hati kita sakit, bahkan yang mungkin membuat kita kecewa, atau itu urusan ekonomi, biaya sekolah yang cukup tinggi, atau biaya kebutuhan sehari-hari yang memang cukup tinggi, ada janji orang yang belum direalisasikan, atau bahkan ada pergumulan-pergumulan yang lain bersama dengan keluarga besar. Hal-hal tersebut bisa membawa kita untuk kemudian mengungkapkan dalam hati bahwa kenapa ini bisa terjadi, di mana Tuhan, atau saya kurang apa sehingga ini bisa terjadi, bahkan terjadi bagi kehidupan orang yang percaya sekalipun.
Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang kita alami adalah hal yang biasa. Dan perhatikan kalimat berikutnya, dikatakan bahwa Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dan tidak memberikan kepada kita yang lebih daripada kekuatan setiap kita. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, yang kita hadapi hari ini adalah hal yang biasa dan tidak akan mungkin melampaui kekuatan kita. Maka kalau engkau menghadapi itu semua, Tuhan tahu bahwa engkau sanggup untuk menanggungnya. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, sadarilah bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Dikatakan pada saat pencobaan itu datang, Tuhan memberikan kita kekuatan. Maka daripada itu justru di tengah-tengah pencobaan, kuasa Tuhan berlaku bagi setiap kita sehingga kita dapat menanggungnya. Maka tidak ada yang lebih besar daripada pertolongan Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih karunia Allah bagi kita semua. Bahkan di tengah-tengah tantangan pencobaan kehidupan kita, Dia setia sehingga Dia memberikan kita kekuatan. Dan pada akhirnya kita akan keluar untuk menjadi pemenang. Selamat menjalankan aktivitas Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Pegang teguh bahwa kekuatan dari Allah menyertai setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menikmati firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini dalam hati kami semua. Satu hari ini keluar masuk kami di dalam perjalanan kegiatan kami. Biarlah semua dalam perlindungan dan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan syukur bagi kami semua. Lawat kami satu hari ini Tuhan. Jaga lindungi semua keluarga kami, sanak saudara kami dalam perlindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang juga telah senantiasa mengajar kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.